Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lagi dari Kitab Amsal pasal 24 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini kembali kami bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan, hadirlah lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Aku akan mencari anggur lagi, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak perlu iri. Selama sepekan ini kita dibekali dengan nasihat tentang bagaimana kita menjalani dan menggunakan hidup untuk memberi hidup bagi orang lain. Kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang berbahagia dengan menempuh jalan memberi diri. Memberi diri dengan membangun karakter serta perilaku sesuai dengan standar Allah. Kita dipanggil untuk senantiasa bersedia melakukan atau kita dipanggil untuk senantiasa memperlakukan sesama dengan penuh belas kasihan dan kemurahan hati. Mengakhiri pekan ini, Amsal kembali menasihatkan kita tentang sikap dan tindakan terhadap sesama di sekitar kita. Mengapa orang suka iri? Itu pertanyaannya. Apalagi pada orang jahat. Karena sepertinya hidup mereka lebih sejahtera dan mudah. Mereka tampak lebih sukses dari orang benar. Tuhan melarang kita iri kepada orang jahat. Karena kita berpikir bahwa rasa iri itu muncul karena kita berpikir bahwa kita merasa. Ini kan kita bicara tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, bahwa yang dikatakan tadi, sepertinya orang jahat itu hidupnya biasa-biasa aja, baik-baik aja, sepertinya tanpa pergumulan. Sementara kita yang berusaha untuk setia memelihara iman dan percaya kita, sepertinya hidup itu tidak berhenti dengan yang namanya pergumulan. Nah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan melarang kita iri kepada orang jahat, karena ya Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat mudah untuk menjadi iri ketika memandang orang lain sukses. Apalagi dengan jalan tidak benar. Itu tentunya sangat berpengaruh kuat bagi kehidupan kita. Mereka memiliki apa yang tidak kita miliki, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Lalu kemudian ketika mereka memiliki apa yang tidak kita miliki, tapi Tuhan menghendakinya, tapi Tuhan tidak menghendakinya, artinya apa? Bahwa apa yang mereka miliki itu tidak jadi berkat, Bapak Ibu. Justru kita dalam segala pergumulannya, apapun yang kita miliki itu, kita yakini bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Nah,
kita selalu diingatkan bahwa semakin kita iri kepada orang jahat, maka kita akan jatuh dalam godaan untuk menjadi seperti mereka. Iri itu salah satu penyakit yang cukup berbahaya, Bapak Ibu. Berbahaya bagi pribadi kita karena sikap iri mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Karena dalam iri itu ada hasrat untuk memiliki, hasrat untuk sama dengan orang yang kita lihat bahwa dia bisa. Iri juga adalah penyakit yang mendorong kita untuk mengutamakan keinginan daging daripada kesadaran kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita selalu diingatkan supaya kita jangan mudah tergoda, supaya kita berusaha untuk menepis keinginan daging kita. Karena ketika kita tidak mampu menepis keinginan daging kita, akibatnya kita bisa berpaling dari jalan Tuhan dan menganggap yang kita lakukan hanya perkara kecil demi kebahagiaan. Ya, bohong sedikit enggak apa-apalah, asal untuk kebaikan gitu kan. Ambil sedikit enggak apa-apalah. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga jika hal ini terjadi, maka kata Amsal itu sama dengan sama dengan kita sedang membangun tanpa perencanaan dan mengisi ruang-ruang kehidupan kita tanpa pengertian, pengetahuan dan hikmat. Pengertian, pengetahuan dan hikmat. Maka bersiaplah suatu saat kita akan menuai bencana. Gambaran tentang rumah tadi jelas. Bangun rumah harus punya perencanaan, isi kamar dan segala macam. Setiap ruangan itu kita merencanakan, mau mendekorasikan seperti apa. Itu semua butuh perencanaan, tidak bisa muncul begitu saja. Nah, untuk mencapai itu, kenapa semua harus direncanakan, semua harus dibuat dengan baik supaya kita bisa betah di dalam rumah. Nah, orang jahat selalu ada di sekitar kita. Dan fakta bahwa mereka selalu menjadi sumber masalah bagi orang lain. Pilihannya ada pada kita, Bapak Ibu. Kita, yang tadi saya katakan menyangkut membangun rumah itu, apakah kita mau tetap tinggal di dalam rumah kita dengan menikmati kenyamanan, dengan merencanakan, ya tentunya di awal yang merencanakan semuanya, atau kita hanya sekedar punya rumah, yang penting punya tempat tinggal cukup. Nah, pilihannya ada pada kita. Jadi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, ya supaya kita jangan menjadi pribadi yang iri, ya selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena dengan bersyukur, maka kita akan merasa cukup dengan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3. Jadi kalau sektor pelayanan 2 tidak ada, bukannya sudah tidak ada, tapi memang sudah semuanya didoain. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan berdoa dengan keluarga Bapak Margono, keluarga Bapak Frederick Christian Plaikoil, keluarga Adrian Dwi Yanto Howan, keluarga Emotius Pekik Anggoro, dan keluarga Daniel Dwi Handoyo. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan lagi bahwa ketika kami masih hidup tengah-tengah dunia ini, kami pun harus sadar bahwa kami hidup di tengah-tengah begitu banyak orang dengan beragam keberadaan mereka. Tetapi sebagai orang percaya, kami selalu diingatkan untuk tidak hidup dalam iri dengki, terutama sikap iri yang merupakan salah satu penyakit yang bisa mendorong kami bisa meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami juga diajarkan untuk selalu mensyukuri setiap berkat yang kami terima. Sehingga apapun yang dimiliki oleh orang lain di luar sana, kalaupun itu lebih daripada apa yang kami miliki, itu tidak membuat kami merasa iri. Tetapi
kami lebih menguatkan iman dan percaya kami supaya tetap setia kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba datang mengucap syukur di akhir pekan ini bersama dengan jemaat-Mu dan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan sepanjang minggu yang kami lewati. Tentunya ada banyak suka, ada banyak duka, terutama dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pergumulan. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga, warga jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 3. Berdoa bagi keluarga Bapak Margono, Bapak berkati keluarga ini, Bapak kekasih dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya. Beri kekuatan, beri kesehatan istri yang dengan setia mendampingi. Tuhan juga beri hikmat, beri kekuatan dan kesehatan. Dan keluarga ini boleh mengucap syukur ya Tuhan, karena anak kekasih mereka Vita boleh diteguhkan sebagai warga di gereja pada hari Minggu kemarin dan besok akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus untuk pertama kalinya sebagai warga di gereja. Bapak berkati juga anak ini dalam kehidupannya, dalam masa depannya, beri kekuatan dan kesehatan. Adik kekasihnya, Bapak berkati juga, beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Frederick Christian Blaikoil. Bapak berkati keluarga ini dalam pergumulan mereka. Berkati Bapak kekasih dalam pekerjaan, istri kekasih dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dan kerinduan-kerinduan mereka sebagai suami istri. Untuk kehadiran anak yang tengah kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kelihatan mustahil, tetapi Tuhan, Engkau tahu cara yang terbaik bagi keluarga ini. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Adrian Duyanto Howan. Bapak berkati keluarga ini juga. Bapak keluarga dalam tanggung jawabnya, istri, juga anak-anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kerja, usaha, bahkan dalam gumul mereka. Berdoa juga bagi Bapak Emotius Pekik Anggoro ya Tuhan. Bapak berkati beliau dalam tanggung jawab pekerjaan bersama dengan istri dan anak kekasih. Dalam tanggung jawab beliau sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu, juga istri kekasih yang ikut melayani sebagai BPPPJ, anak kekasih dalam pertumbuhan mereka, Ben Bapak berkati pertumbuhannya, Bapak berkati juga, bersehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Demikian kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Daniel Dwi Handoyo. Berkati keluarga ini juga dalam keberadaan, dalam pekerjaan, dalam usaha, Bapak keluarga. Diberikan juga sehat dan kuat, dilimpahkan berkat-Mu. Istri dan anak-anak kekasih Tuhan sertai dan berkati. Tuhan jaga dan pelihara juga dalam kehidupan, limpahkan berkat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati, jaga, pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah bahaya maut. Berkati mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak berkati pemulihan mereka. Berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis. Berdoa secara khusus juga bagi keluarga Warambengan ya Tuhan. Pak Giri yang sementara menjalani masa isolasinya. Pak Herol bersama dengan istri. Bapak berkati mereka di dalam pergumulan mereka saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan kehidupan keluarga ini. Tuhan pimpin dan tuntun, Tuhan sertai dan pelihara. Tuhan beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam proses untuk penyembuhan. Bahkan Bapak beri hikmat agar mereka mampu berada dan tetap merasa nyaman di tengah-tengah lingkungan sosial. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia. Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Bapak berkati juga jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Berkati para pelayan-Mu di Hakim Penatua dalam melayani, bahkan persiapkan kami yang akan melayani besok hari dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan sertai.
Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh perangkat pelayanan diaken, penatua, juga pengurus PLK dan pelayan di dalamnya, karyawan kantor, Saudara Hesron, biarlah kami semua boleh bersatu padu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, panitia pembangunan dalam seluruh rencana-rencana mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh pimpin sertai, Tuhan boleh jaga dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Lalu Bapa berkati juga panitia malam dana, berkati dalam seluruh persiapan kami. Kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa dan negara ini Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati para pemimpinnya. Berkati kami juga sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk belajar, memahami bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam kebersamaan menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Jumlah pasien terinfeksi bahkan nyatakan positif terus bertambah ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi balik semuanya, tapi kami serahkan seluruh gugus tugas COVID-19 yang ada di seluruh penjuru muka bangsa dan negara ini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi pemerintah desa Tegalkerta dan Tegal Harum yang juga bergumul dalam mengatasi kondisi zona merah wilayah yang kami tinggali ini. Berhikmat, berkekuatan, berkesehatan bagi seluruh aparat desa yang bekerja untuk menanggulangi dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.